pimpinan perguruan tinggi dari Yayasan Pendidikan Fajar, ada Bapak Prof. Sadli Abdul Jabar di tengah-tengah kita dari Makassar. Yang kedua adalah Bapak Dr. Agus Arman, beliau juga dari Makassar. Yang Bapak dari Lembaga Pendidikan di Surabaya, dan juga terima kasih kepada Ibu Rusdiana sempat hadir sebagai anggota Dewan Pengawas dan Pembina. Serta juga terima kasih kepada para hadirin yang sempat meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu, ketika saya diminta oleh Pak Eko untuk membawakan orasi ilmiah, saya berpikir apa yang saya harus kemukakan di depan para wisudawan dan hadirin sekalian. Akhirnya saya memutuskan untuk menyampaikan sebuah kegalauan pemikiran yang ada di pikiran saya terkait dengan istilah entrepreneurship dan istilah kewirausahaan. Karena terkadang istilah ini membuat kerancuan sebenarnya, ada bias sehingga kita keliru dalam mengimplementasikan sebuah istilah entrepreneurship ini. Sehingga saya menulis atau akan membacakan sebuah orasi ilmiah yang berjudul Pendidikan Entrepreneur di Perguruan Tinggi. Untuk membahas orasi ini, saya mengawali dengan membahas mengenai sejarah perkembangan konsep entrepreneur. Saya sebenarnya tidak menggunakan istilah kewirausahaan karena entrepreneur dan kewirausahaan sebenarnya tidak sepadan katanya, tidak sepadan terjemahannya kalau disandingkan. Entrepreneur ketika disandingkan dengan kewirausahaan, kemudian kewirausahaan kita terjemahkan balik ke dalam bahasa Inggris, itu akhirnya menjadi self-employed, bukan entrepreneur. Self-employed. Olehnya itu kata entrepreneur menunjukkan seseorang yang mengelola dan memimpin ekspedisi militer di Prancis pada awal abad ke-16. Pekerjaan tersebut pada dasarnya mempunyai risiko yang cukup kecil, low risk, bahkan mungkin tidak ada risiko karena semua resources yang digunakan dalam proses produksinya telah disiapkan oleh pemerintah. Apa yang entrepreneur lakukan pada saat itu adalah hanya mengelola proyek. Umumnya pekerjaan yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membangun fasilitas publik, benteng, dan katedral. Kemudian pada abad ke-17, konsep entrepreneurship mulai dikaitkan dengan konsep risiko. Istilah entrepreneurship digunakan untuk menjelaskan seseorang yang terikat dengan sebuah kontrak kerja dengan pemerintah untuk menyediakan jasa atau mensuplai produk yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Kemudian akhirnya banyak sekali entrepreneur yang tumbuh pada saat itu yang hanya berkontrak dengan pemerintah atau kerajaan pada saat itu, sehingga terjadi monopoli perdagangan. Dan seorang pakar ekonomi berkebangsaan Inggris pada saat itu mengkritik, namanya Richard Cantillon, itu mengkritik praktek usaha tersebut dengan cara mengemukakan definisi baru tentang entrepreneurship, bahwa entrepreneur adalah seseorang yang berani mengambil risiko. Kemudian dia mengobservasi bahwa para pedagang, para petani, dan para pengrajin pada dasarnya membeli bahan baku dengan harga tertentu, kemudian menjualnya kembali dengan harga tertentu pula. Pada kondisi yang seperti ini ada risiko di dalamnya. Kemudian pada abad ke-18 terdapat praktek pemisahan antara pemilik modal dan pengguna modal. Entrepreneur berbeda dengan pemilik modal pada saat itu. Hal ini berdasarkan definisi Adam Smith yang berarti bahwa entrepreneur adalah seseorang yang hanya menyediakan modal tanpa terlibat aktif di dalam perusahaan. Kemudian dikritik oleh beberapa kalangan bahwa seseorang yang sebagai penemu ternyata tidak mampu untuk mengkomersialisasikan temuannya, itu tidak dianggap sebagai entrepreneur. Contoh misalnya Thomas Alva Edison pada saat itu yang mempunyai temuan banyak sekali, tetapi
beberapa temuannya itu tidak mampu dia sendiri danai untuk dikomersialisasikan. Kemudian dikatakan bahwa Thomas Alva Edison bukan seorang entrepreneur, padahal dia adalah seorang inovator. Kemudian pada abad ke-19 dan pada abad ke-20 itu entrepreneurship tidak lagi dipisahkan dengan konsep manajemen, dan banyak dipersepsikan dari ekonomi perspektif, dari perspektif ekonomi. Entrepreneur adalah seseorang yang mengorganize dan mengelola sebuah perusahaan dan memperoleh keuntungan personal. Joseph Schumpeter tahun 1934 memperkenalkan definisi entrepreneur adalah seseorang yang melakukan inovasi, perubahan, dan mengambil risiko. Kemudian Peter Drucker tahun 85 menjelaskan konsep entrepreneur adalah seseorang yang senantiasa mengusahakan perubahan, search for change, merespon cepat terhadap perubahan, respond to change, dan mengeksploitasi perubahan tersebut menjadi peluang atau exploit it as an opportunity. Kemudian di masyarakat kita sekarang ini, istilah entrepreneurship sangatlah erat dengan usaha, dan entrepreneur dipadankan dengan istilah pengusaha atau wirausaha. Padahal kalau diterjemahkan secara harfiah, mana wirausaha kembali kepada dalam bahasa Inggris, wirausaha berarti self-employed. Kalau kita merujuk kepada definisi Schumpeter dan Drucker di atas, ternyata keduanya mendefinisikan istilah entrepreneurship secara luas, bukan hanya pada title subjek dari seseorang, tetapi lebih kepada sifat dari seseorang entrepreneur. David McClellan tahun 61 mengemukakan bahwa entrepreneurship memiliki dua karakteristik, yaitu entrepreneurial role behavior dan interest in entrepreneurial occupation. Selanjutnya karya Carol Moore tahun 86 bahwa proses entrepreneurial terbentuk berdasarkan proses yang berasal dari pribadi, organisasi, kelompok, dan keluarga serta lingkungan. Bagian di atas, gambar 1 itu adalah proses entrepreneurial. Kalau kita lihat di dalamnya, bahwa ternyata entrepreneurship itu muncul dari semangat atau spirit dan mindset daripada seseorang. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa proses kewirausahaan, proses entrepreneurship sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi, nilai-nilai sosiologi, nilai-nilai organisasi dan lingkungan. Inovasi dipengaruhi oleh nilai pribadi, pencapaian pendidikan, pengalaman, peluang, modal peranan, dan kreativitas. Berdasarkan pada pendapat beberapa ahli di atas, kita bisa ambil kesimpulan bahwa entrepreneurship merupakan bentukan dari sifat, watak, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang wirausaha, sedangkan entrepreneur itu sendiri lebih mengarah pada perilaku atau pengusaha. Kadang kita menyimpulkan bahwa entrepreneur itu adalah pengusaha. Hal ini tidak salah, namun kalau kita hanya fokus pada pengusaha, sepertinya kita mengabaikan proses terbentuknya seseorang jadi pengusaha. Lembaga pendidikan juga terkadang bias dalam mendefinisikan konsep ini. Misalnya, indikator keberhasilan sebuah pendidikan entrepreneur adalah ketika lulusannya mampu membuka usaha dan bukan menjadi pegawai. Pemahaman ini akhirnya membuat dikotomi antara pengusaha dan pegawai. Pertanyaannya kemudian, apakah seseorang pegawai, baik PNS maupun pegawai di swasta, tidak memerlukan karakter inovasi, tidak berani mengambil keputusan, dan tidak mempunyai attitude entrepreneur lainnya? Padahal ini sangat diperlukan di dalam dunia kerja profesional. Sekarang ini para sekolah di bidang manajemen telah mengintroduksi sebuah konsep yang disebut dengan konsep corporate entrepreneurship, yaitu kemampuan para karyawan untuk mengembangkan inovasi, melakukan perubahan strategi, dan melakukan pendirian usaha-usaha baru di bawah naungan perusahaan tempat mereka bekerja, untuk Sahara tahun 1893, 96, dan 2002. Dengan kata lain, jiwa entrepreneurial juga dibutuhkan untuk mahasiswa dan lulusan yang ingin bekerja di perusahaan, bahkan diperlukan juga untuk menjadi pegawai negeri sipil. Beberapa praktek pendidikan entrepreneur di lembaga pendidikan tinggi sekarang ini telah dikembangkan. Namun, sepertinya praktek tersebut belum banyak mengangkat angka efektivitas entrepreneur. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengembangan entrepreneurship di lingkungan kampus masih berorientasi pada aktivitas usaha yang menekankan pada kemampuan manajerial. Padahal yang paling penting menurut kami adalah pengembangan jiwa entrepreneurialnya.
Hal ini terlihat pada desain aktivitas tersebut masih berfokus pada pembuatan bisnis plan, akuntansi, perhitungan investasi dan modal kerja, serta aspek manajerial lainnya. Yang kedua, desain aktivitas pengembangan entrepreneurship masih belum terintegrasi dengan kurikulum inti, sehingga mahasiswa mungkin menganggap bahwa kegiatan tersebut hanyalah ekstrakurikuler dan sifatnya tidak wajib atau tidak mandatori. Malah terkadang kurikulum entrepreneurship tidak bisa dibedakan dengan kurikulum bisnis. Olehnya itu, lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi pada pendidikan entrepreneurial pada hakikatnya bertujuan untuk membangun spirit dan membangun mindset entrepreneurship pada diri mahasiswa atau lulusan yang ketika nantinya digunakan untuk membekali mereka untuk menjadi pengusaha yang sukses, untuk menjadi pegawai yang mempunyai daya inovasi yang tinggi, baik perusahaan swasta maupun PNS. Berdasarkan kondisi tersebut, paper ini menawarkan konsep pendidikan entrepreneur yang sifatnya integratif, komprehensif dalam membangun kemampuan entrepreneur di kalangan mahasiswa. Konsep ini berdasarkan pada mencakup pertama adalah pengembangan kapabilitas dan keahlian personal yang membentuk dasar mindset atau perilaku entrepreneurship, yaitu kreativitas, inisiatif yang tinggi, berani menghadapi risiko, otonomi, percaya diri, kepemimpinan, dan lainnya. Yang kedua, peningkatan kesadaran terhadap pentingnya membuka usaha sebagai pilihan karir. Yang ketiga, menghasilkan keahlian dan pandangan bisnis yang spesifik. Yang pertama, kurikulum. Dari beberapa literatur, paling tidak terdapat 20 karakter dan kompetensi yang menggambarkan karakter entrepreneurial. Konsep ini kemudian dikembangkan dan konsep ini mengelompokkan ke-20 karakter tersebut menjadi 4 kelompok. Yang pertama disebut dengan personal karakter. Jadi karakter personal itu ada kelompoknya masing-masing. Yang kedua ada kompetensi leadership. Yang kedua itu kompetensi leadership. Yang ketiga adalah kompetensi manajerial. Dan yang keempat adalah technical competence atau kompetensi teknis. Ke-20 daripada karakter entrepreneurial itu akan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, matriks kompetensi di atas kemudian diintegrasikan dengan konsep kurikulum yang sekarang ini digunakan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Kurikulum yang diatur berikutnya. Kita lihat di sini kolom pertama itu nomor, kolom kedua kurikulum. Ini yang sesuai dengan diksi punya MPK, MKK, MKB, sampai terakhir tujuannya. Kemudian ternyata ini bisa kita integrasikan dengan kompetensi entrepreneur dan kompetensi KBK, pendidikan kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kompetensi entrepreneurial itu bisa diaplikasikan di semua disiplin ilmu di perguruan tinggi apapun. Berikutnya, proses belajar mengajar. Konsep ini, konsep pendidikan entrepreneur ini kemudian menawarkan konsep pengajaran yang sifatnya integratif dengan memadukan kurikulum program studi, kurikulum entrepreneurship, dan aktivitas kemahasiswaan. Ada beberapa syarat proses belajar mengajar yang menyertai konsep ini. Yang pertama adalah perlu adanya variasi kegiatan proses belajar mengajar. Tidak hanya bersifat klasikal, tetapi perlu melakukan variatif, seperti misalnya case based dan student based. Kemudian keterlibatan mental, pikiran dan perasaan mahasiswa harus tinggi. Dosen lebih berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai narasumber saja, tetapi harus berfungsi sebagai fasilitator. Suasana kelas yang fleksibel, demokratis, dan menantang dapat digunakan di dalam dan di luar kelas. Konsep ini sebenarnya menganggap bahwa kelas 3x3 meter atau 4x4 meter itu bukan kelas saja, tetapi yang dimaksud kelas adalah semua yang ada di dalam dunia ini. Kemudian proses pembentukan mindset entrepreneur tidak hanya di kelas, tapi juga seharusnya ada pada semua tingkatan aktivitas, yaitu antara lain berikutnya. Nah ini, yang pertama adalah aktivitas pengembangan entrepreneurship itu ada di kurikulum program studi. Yang pertama adalah program kuliah kompetensi teknis, kita bisa beri di situ. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya di metodologi pembelajarannya. Metodologi yang bagaimana? Metodologi yang sifatnya pembelajaran khusus. Nah itu, jadi itu tadi sudah masuk di dalam kompetensi entrepreneurial. Berikutnya,
Berikutnya, ini pada level kurikulum entrepreneur. Mata kuliah pengembangan diri dan leadership itu ada di dalam MKDU yang kita pahami sekarang ini. Misalnya mata kuliah agama. Seharusnya mata kuliah agama sudah harus disisipkan nilai-nilai entrepreneurial di dalamnya. Mahasiswa harus sudah diajar bagaimana berinovasi, bagaimana dia disiplin, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia mempunyai inovasi sosial di dalam mata kuliah agama, Pancasila dan kewarganegaraan. Sehingga kami berprinsip, mengusulkan bahwa mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan seharusnya di reinventing dan berisi pembangunan karakter yang sifat entrepreneurial. Berikut juga dengan mata kuliah pengembangan kompetensi manajerial. Di situ ada metodologi pengajarannya berbasis proyek, berbasis teamwork, dan mata kuliah apa yang diberikan, mata kuliah dasar bisnis dan mata kuliah inovasi dan kreativitas. Ini harus ada. Mata kuliah inovasi dan kreativitas harusnya ada di semua perguruan tinggi. Yang ketiga, program pengembangan diri. Orientasi mahasiswa baru seharusnya sudah ada. AMT Meet ini adalah Achievement Motivation Training, Achievement Motivation Final. Kemudian program pengembangan leadership, basic training leadership, intermediate training leadership, advanced training leadership, study general, experience based, kemudian workshop, dan yang terakhir adalah magang kewirausahaan dan program outbound. Ini semua adalah aktivitas yang membangun jiwa entrepreneurial dari seseorang mahasiswa. Dan yang terakhir, berikutnya. Yang terakhir adalah pembangunan jiwa entrepreneurial itu harus ada di kegiatan kemahasiswaan, yaitu kegiatan internal kampus, misalnya pengurus senat, aktivitas himpunan, UKM, itu sebisanya memberikan pembangunan jiwa entrepreneurial di dalam diri mahasiswa. Dan kegiatan eksternal kampus, seperti aktif kegiatan di luar kampus. Nah, dari konsep ini sebenarnya bisa kita lahirkan lulusan yang mempunyai jiwa entrepreneurial, yang kemudian arahnya bisa membangun usaha, bisa menjadi pegawai yang menjadi unggul di perusahaan tersebut. Kesimpulan terakhir, yang pertama adalah konsep entrepreneurship yang berkembang saat ini lebih menekankan pada spirit dan mindset seseorang dan tidak hanya pada subjek pelaku usaha. Konsep entrepreneur telah dikembangkan pada bagaimana menumbuhkan jiwa dan mindset entrepreneurship bukan hanya untuk menjadi usaha mandiri, tapi juga untuk menjadi karyawan di perusahaan, corporate entrepreneurship, dan bahkan untuk pegawai pemerintahan. Sekarang dikenal dengan istilah entrepreneurial, government entrepreneurial. Yang kedua, pendidikan entrepreneurship seharusnya tidak ditujukan untuk menjadikan peserta didik menjadi pengusaha saja, tetapi lebih menekankan pada pencapaian terbentuknya spirit dan mindset entrepreneur di dalam diri peserta didik, sehingga mereka nantinya mempunyai pilihan karir yang luas dan dapat sukses dengan pilihannya. Yang ketiga, desain kurikulum pendidikan entrepreneurship sebaiknya diintegrasikan dengan kurikulum inti untuk setiap program studi dan aktivitas kemahasiswaan di kampus. Aktivitas ini bisa dilakukan sejak mahasiswa masuk sebagai mahasiswa baru hingga aktivitas penyelesaian akhir. Inilah konsep yang merupakan yang sudah dimulai diimplementasikan di lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Fajar dan Fajar NSC. Kemudian ini coba kita pakai, mudah-mudahan bisa menghasilkan sebuah output yang bisa kita harapkan untuk membangun bangsa ini. Itulah tadi bagian tugas saya sebagai pembaca orasi ilmiah. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu, kemudian sebagai ketua yayasan, saya menyampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Fajar NSC ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan dua perguruan tinggi lainnya yang ada di bawah Pendidikan Fajar. Yang pertama, kita mempunyai lembaga pendidikan yang disebut dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro. Di sini ada Pak Ketuanya, silakan berdiri Pak supaya dikenal dengan teman-teman di Surabaya. Ini Dr. Agus Arman, ya, masih muda juga orangnya. Yang kedua, lembaga pendidikan di bawah naungan
Yayasan Pendidikan Fajar adalah Universitas Fajar, diketuai, dipimpin oleh Bapak Profesor Sadli. Ini Prof Sadli, saya akan berdiri Prof supaya dikenal. Unifa ini mempunyai 13 program studi dan sekarang mempunyai sudah 2.000-an mahasiswa. STIM Nitro juga sudah memiliki 2.000-an mahasiswa. Yang terakhir ini adalah Politeknik NSC. Bapak dan Ibu sekalian, Yayasan Pendidikan Fajar dan NSC itu bertekad untuk memfasilitasi lembaga pendidikan di bawah naungan ini untuk menjalankan atau mengorganize sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan output yang berkualitas. Kami ditugasi oleh Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak Hamali Hamu, untuk memberi semangat kepada ketiga lembaga ini, kemudian bagaimana mengawal jalannya proses belajar mengajar itu dengan sebuah prinsip academic excellence, sebuah proses pendidikan yang betul-betul menjunjung tinggi excellence dari sebuah akademik. Kita apa intinya adalah bagaimana menghasilkan atau bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang berkualitas. Olehnya itu, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah dengar Pak Eko, Pak Ketua Politeknik, mengungkapkan bagaimana Politeknik 4 tahun terakhir ini. Ternyata ini telah memberikan kepada kita bahwa adanya harapan-harapan di Politeknik NSC dan di semua ketiga perguruan tinggi di bawah naungan Fajar untuk menjadi lebih besar. Sehingga Bapak dan Ibu sebagai orang tua itu bisa bangga menyekolahkan anaknya di Politeknik NSC ini. Selain itu, Bapak dan Ibu sekalian, yayasan akan terus mengembangkan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ketiga lembaga pendidikan tinggi ini. Kami akan mendorong semua dosen untuk memenuhi kriteria aturan yang dipersyaratkan oleh pendidikan tinggi. Kalau ada dosen yang mau mengambil S2 kita dorong, atau yang akan mau mengambil S3 pendidikan doktoral kita akan dorong terus sehingga pendidikan ini akan menjadi lebih berkualitas. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa yayasan pendidikan ini itu ditopang oleh grup bisnis yang saya bisa katakan besar. Di Makassar, grup ini mempunyai lebih daripada 19 surat kabar di Indonesia Timur, termasuk punya afiliasi dengan Jawa Pos. Mempunyai 4 hotel di Indonesia, ada di Batam, ada di Balikpapan, ada di Kupang, dan terakhir di Biak, dan yang terakhir lagi akan dibangun hotel di Parepare, dan beberapa bisnis lainnya. Ke depan kita akan membangun sebuah industri besar di bidang pertambangan. Nah, kenapa ini saya perlu ungkapkan kepada saudara Bapak dan Ibu sekalian, lulusan maupun mahasiswa, bahwa kita ini berada dalam sebuah keluarga besar. Kita tidak berdiri sendiri, NSC tidak berdiri sendiri di sini. Kita berada dalam sebuah grup besar di mana kita bisa ambil manfaat dari situ. Yang pertama adalah kita harapkan bahwa lulusan dari Politeknik NSC kita bisa serap di grup perusahaan kita. Ya, silahkan menyampaikan atau menyerahkan aplikasi lamarannya kepada guru kita. Kita ada hotel, ya. Di sini tadi ada dapat kompetensi perhotelan, kita bisa langsung serap di 4 hotel kita. Dan ini akan menjadi sebuah memberi semangat kepada kita bahwa kita tidak sendiri, kita adalah sebagian daripada guru besar di sekolah ini. Olehnya itu saya salut dengan para sivitas akademika atau para pengelola di Politeknik NSC ini Surabaya, bahwa senantiasa berada pada
rel yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Fajar NSC. Diskusi kita dengan Pak Eko dan teman-teman semua senantiasa menghasilkan sebuah pikiran-pikiran yang konstruktif untuk membangun NSC menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, saya mengucapkan selamat kepada alumni atau wisudawan pada hari ini, wisudawan wisudawati. Hari ini Anda telah dilepas secara formal oleh lembaga politeknik dan welcome to the club. Ya, selamat datang di dunia industri, di dunia usaha. Anda memasuki sebuah dunia baru di mana tantangannya tidak lebih mudah dibanding ketika Anda menjadi seorang mahasiswa. Tantangannya justru adalah Anda akan ditantang untuk mengimplementasikan apa yang Anda miliki, jiwa yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki di dunia kerja. Begitupun juga saya mengucapkan selamat kepada para orang tua yang telah memberikan kepada kita amanah, kepada teman-teman di NSC ini untuk bagaimana anaknya dididik menjadi seorang tenaga ahli media. Mudah-mudahan investasi yang bapak ibu berikan selama ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat kepada manajemen atau pengelola NSC, Politeknik NSC, telah memberikan karya yang baik buat masyarakat di Surabaya sehingga kita bisa menjadi lebih baik di masa depan. Demikianlah orasi ilmiah dan sambutan saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.